Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi Anda semua yang menyimak dan menyaksikan video kali ini. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Suwarni, NIM 235, saya Dina Mulia PS NIM 243, Muhammad Excel NIM 245, Wamida Ayu NIM 247, dan Afifah Husnul Komariah NIM 248. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai penggunaan teks, internet, dan media visual untuk membangun latar belakang pengetahuan. Dengan 5 pokok pembahasan, yang pertama ada ikhtisar dan perspektif, yang kedua menghubungkan dengan konteks dan ilmu belajar, yang ketiga menggunakan teks, yang keempat menggunakan internet, yang kelima menggunakan media visual. Yang pertama ada ikhtisar dan perspektif. Bab ini berfokus pada bagaimana guru kelas dapat membantu siswa untuk menggunakan teks, multimedia, dan internet secara lebih efektif. Kami pertama-tama mengeksplorasi cara untuk membantu siswa menjadi pembaca materi cetak yang lebih efektif, terutama teks ekspositori. Diskusi ini diikuti dengan penjelasan tentang bagaimana membantu siswa menjadi pembaca online yang lebih efektif dan bagaimana mengevaluasi secara kritis informasi yang dikemukakan secara online. Bab ini diakhiri dengan diskusi tentang literasi dan cara membantu siswa menjadi visual melek huruf dan menggunakan media visual secara lebih efektif. Selain menggunakan internet dan bentuk media baru sebagai sumber latar belakang pengetahuan, media ini juga digunakan untuk mempromosikan literasi visual dan dengan tujuan yang lebih penting, seperti yang telah dikemukakan oleh Susan Metros pada tahun 2008, mengamati bahwa budaya kontemporer menjadi semakin bergantung pada visual karena kemampuannya untuk berkomunikasi secara instan dan universal, dan bahwa siswa harus belajar untuk mengatasi dan berkontribusi secara cerdas. Yang kedua yaitu menghubungkan dengan konteks dan ilmu belajar. Kerangka teoritis dan konseptual tentang bagaimana siswa belajar dari membaca, melihat, dan menggunakan internet sangat mirip dengan kerangka kerja yang diberikan dalam bab-bab sebelumnya. Prinsip-prinsip kunci dan fitur yang terkait dengan memberikan penjelasan verbal seperti mengaktifkan pengetahuan sebelumnya, berjuang untuk keberanian, dan menghadiri proses metakognitif. Sama pentingnya ketika guru membantu siswa belajar dari teks, media visual, atau internet. Juga sama pentingnya untuk diingat bagaimana sistem memori siswa bekerja, khususnya dalam hal memperhatikan informasi baru dan memprosesnya dari kerja jangka pendek ke memori jangka panjang. Selanjutnya adalah penggunaan teks. Yang pertama, pratinjau. Menyoroti poin-poin utama dari tugas membaca. Maksud dari tujuan pratinjau teks adalah memberikan keterkaitan antara informasi baru yang terkandung dalam teks dan apa yang sudah diketahui oleh siswa. Yang kedua, strategi organisasi. Pengelompokan ide-ide yang ditemukan dalam teks dengan membaginya menjadi subset yang lebih kecil. Yang ketiga, meringkas. Mengidentifikasi informasi yang paling penting. Dan yang terakhir adalah timbal balik. Untuk mempelajari strategi ini, siswa ditugaskan menjadi bagian-bagian dalam kelompok kecil dan guru memodelkan 4 strategi tersebut dengan meringkas bagian, mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi frasa yang sulit, dan memprediksi bagian selanjutnya. Marzano mengutip dari faktor-faktor yang disebutkan oleh Janice Pilgrim, mempersingkat proses menjadi 4 langkah. 1. Siswa mengidentifikasi topik yang menarik bagi mereka dan mengidentifikasi bahan bacaan. 2. Siswa diberikan waktu tanpa gangguan untuk membaca dalam lingkungan yang kondusif. 3. Siswa menulis tentang atau mewakili informasi yang mereka baca di buku catatan mereka. Dan yang keempat, siswa berinteraksi dengan informasi. Selanjutnya adalah menggunakan internet. Ada banyak guru
yang telah sepenuhnya mengintegrasikan internet dan teknologi lainnya ke dalam ruang kelas mereka. Banyak yang memiliki keterampilan terbatas untuk membaca dan menggunakan teks online secara eksklusif. Kami percaya bahwa sebagai guru, kami memiliki tanggung jawab untuk membantu siswa menggunakan internet dan membaca dan kritis mengevaluasi teks online seperti saat membantu mereka membaca dan mengevaluasi teks ekspositori. Selanjutnya, membantu siswa memahami teks online. Keterampilan baru diperlukan untuk membantu siswa membaca dan memahami teks online. Keterampilan ini diperlukan untuk memahami cara kerja mesin pencari dan bagaimana informasi online diatur dalam situs web. Siswa perlu tahu cara menerapkan keterampilan membaca yang baik yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Selanjutnya, ada 4 kelompok keterampilan membaca teks online yang disarankan oleh Hoiro, Grenville, dan Yan. Yang pertama, memahami hasil pencarian. Yang kedua, memperhatinjau sebuah situs web. Yang ketiga, memeriksa keakuratan situs web. Yang keempat, meringkas dan mensintesis informasi online. Informasi yang terdapat di internet juga tidak akan berkurang di tahun-tahun mendatang. Ini hanya akan meningkatkan dan memperluas sebagai sumber daya yang berharga untuk memperoleh pengetahuan latar belakang dan untuk memperkaya pembelajaran siswa. Membantu siswa melihat pratinjau, membaca, mengevaluasi, dan meringkas teks online menjadi salah satu tantangan utama bagi guru abad ke-20. Baik, selanjutnya kita akan membahas keterampilan literasi visual. Keterampilan literasi visual ini ada 7. Yang pertama, menafsirkan, memahami, dan menghargai makna pesan visual. Keterampilan ini diharap kita bisa menafsirkan, memahami, dan menghargai apapun pesan yang berada di media visual tersebut. Yang kedua, membedakan fakta dari fiksi. Ini cukup jelas ya, ini lebih banyak di media visual berita. Yang ketiga, memahami mekanisme untuk membuat dan memproduksi media visual. Ini kalau di taksonomi Bloom, ini merupakan tingkat tertingginya, C6-nya, yaitu bisa memahami dan merancang untuk memproduksi media visual. Terus yang keempat, mengenali pelaporan berita. Yang kelima, mengenali pesan visual untuk akurasi dan objektivitas. Jadi kita harus memfilter dulu ketika membaca di media visual gitu. Terus yang keenam, ada menggunakan pemikiran visual untuk memberikan solusi dari suatu masalah. Ini maksudnya pikiran visual itu berwawasan luas gitu ya, berpikiran terbuka, tidak saklek pada suatu berita begitu. Terus yang terakhir yaitu berkomunikasi melalui sarana visual. Itu untuk keterampilan literasi visual. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang cara menampilkan informasi dan pengetahuan secara visual. Itu ada 6, yaitu menggunakan foto atau video, terus ada bagan atau grafik, ada flowchart, ada skema, papan cerita, dan label. Foto atau video itu banyak kita temui di WhatsApp maupun di YouTube begitu. Bagan atau grafik itu merupakan representasi data numerik yang berjumlah banyak, yang bertujuan agar mempermudah ketika membaca data tersebut. Flowchart juga sama. Flowchart itu lebih ke struktur bercabang. Terus skema itu merupakan gambar teknik yang mengilustrasikan bagian dari objek dan hubungannya. Terus papan cerita itu merupakan tempat ekspresi. Salah satu bentuk papan cerita itu bisa di kolom komentar begitu. Ini banyak ditemui di website-website. Terus yang terakhir yaitu label, cara menampilkan grafik untuk menemukan atau mengidentifikasi suatu informasi biar lebih mudah untuk menemukannya. Itu untuk cara menampilkan informasi dan pengetahuan secara visual. Oke.
Berbicara tentang media visual, kami merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh T.L. Williams, di mana ia dalam pendidikan atau pembelajarannya menggunakan media visual berupa lukisan. Lukisan tersebut berguna sebagai media untuk diamati atau dianalisis oleh peserta didik yang ia didik. Setelah melakukan kegiatan pengamatan tersebut, dapat disimpulkan menurut T.L. Williams, penggunaan elemen dan teknologi visual dapat membuat siswa lebih merespon dalam pembelajaran. Respon yang dimaksud misalnya, siswa memberikan perhatian lebih pada visual dalam buku fiksi dan non-fiksi, dalam visual lukisan yang dimaksud juga bisa. Yang kedua, akan mempertanyakan hubungan antara subjek dan gambar, seperti itu. Media visual yang sering kita temui atau mudah ditemui adalah televisi dan film. Namun banyak yang mengira atau banyak yang tidak menyadari bahwa potensi televisi dalam dunia pendidikan itu sangat tinggi. Terutama, televisi adalah salah satu pengalaman budaya pertama yang dimiliki anak-anak. Banyak yang mulai menonton sejak 18 tahun atau 18 bulan, mungkin lebih awal juga ada. Dan menurut sebagian besar penyiar, siswa menghabiskan lebih banyak waktu jika dikumpulkan selama periode 7 hari menonton televisi daripada mereka habiskan di sekolah. Jadi televisi adalah salah satu media visual yang dapat menginfluence secara padat, secara langsung, dan secara cepat kepada anak-anak dengan pertimbangan intensitas yang peserta didik dalam menonton atau menyaksikan televisi, seperti itu. Dalam penggunaan media visual tak luput dari dampak-dampak yang disebabkan, ada dampak positif maupun negatif. Untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif, alangkah baiknya kita sebagai pendidik memperhatikan pedoman dalam penggunaan media visual. Yang pertama, pratinjau dan prediksi sebelum melihat. Alangkah baiknya kita sebagai pendidik melihat isi kontennya dulu dan memprediksi apakah konten tersebut cocok kita berikan kepada peserta didik. Yang kedua, mengajarkan siswa bagaimana untuk melihat dan membuat catatan dengan kata-kata serta dengan representasi non-linguistik. Ketiga, meringkas dan berdiskusi setelah melihat video atau film. Di sini, setelah melihat film, apakah ada perubahan tingkah laku atau adakah tingkah laku yang terjadi ketika setelah melihat film bagi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.